Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa cara agama Islam mengajarkan kepada kita sekalian dalam rangka penebusan dosa-dosa yang telah kita lakukan bersama. Kita adalah manusia awam yang tidak bisa bersih dari salah, dari khilaf, dari tergesa-gesa yang menimbulkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi atau cara untuk bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Cara penghapusan dosa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya ada yang bersifat harian, bersifat mingguan, bersifat bulanan, bersifat tahunan, bahkan ada yang sekali dalam seumur hidup kita. Yang bersifat harian adalah adanya kita melakukan kewajiban sholat yang 5 waktu. Kita mengetahui bahwa sholat merupakan perisai yang dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana telah Allah berfirman dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadis Rasulullah juga telah disabdakan, Ara'aituhum law anna nahrun bibabi ahadikum yahtasilu fihi kullu yaumin khamsan matakulu dzalika yubqi min daronih qalu la yubqi min daronihi syai'an qala fadzalika masalul salawatil khamsi yamhullahu bihal khotoya. Apa pendapatmu jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah satu di antara kamu? Orang itu senantiasa mandi di sungai itu setiap harinya sebanyak 5 kali. Apakah kamu masih menduga bahwa orang itu tetap kotor? Para sahabat menjawab, tentu saja orang itu tidak kotor. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang demikian itu seperti sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dengan sholat tersebut dosa-dosa manusia. Yang kedua adalah penebusan dosa yang dilakukan secara 1 minggu sekali atau bersifat mingguan. Yang bersifat mingguan adalah kewajiban kita untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Seperti hanya Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Jum'atu kafarratun lima bainaha wa bainal jum'atil lati taliha wa ziyadatu salasatin ayyam. Wa dhalika bi anna Allah azza wa jalla qala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Salat Jumat itu menjadi penghapus dosa di antara dia dan antara Jumat berikutnya, serta ada tambahan 3 hari. Yang demikian itu mengingat firman Allah azza wa jalla, barang siapa yang melakukan 1 kebaikan maka baginya akan dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Malik Al-Asy'ari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, sholat sekali dalam seminggu ini pun dapat membersihkan dosa seseorang. Meskipun ibadah ini hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu, tetapi mempunyai daya guna ganda, yaitu melakukan kewajiban sholat Jumat, penghapus dosa, dan melakukan kewajiban menuntut ilmu berupa kewajiban mendengarkan khutbah.
Yang ketiga adalah yang bersifat tahunan. Kewajiban yang bersifat tahunan hanya dilakukan sekali dalam setahun adalah ibadah di bulan suci Ramadan, artinya puasa di bulan Ramadan. Mengenai hal ini ada sebuah hadis sahih Rasulullah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semuanya itu menjadi penghapus dosa di antaranya selama dijauhinya dosa-dosa besar. Dan yang keempat adalah ibadah penebusan dosa yang dilakukan hanya seumur hidup sekali, saudaraku. Apa itu? Adalah ibadah haji, ziarah ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, man hajja hadal baita falam yarfush walam yafsuq daja'a roja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan tidak berkata kotor dan berbuat maksiat, maka ia kembali seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, artinya tidak punya dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah anjuran Allah dan Rasulnya kita sambut dengan penuh kegembiraan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebaik-baiknya. Kesempatan untuk menebus dosa pun kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan bersih tanpa dosa, sebersih dikala manusia lahir. Ingat, ajal itu datangnya tiba-tiba, tidak didahului oleh adanya kabar berita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.